Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sama saya Mbah Lewo. Untuk kali ini saya mau bicara masalah calon pemimpin atau calon presiden dan juga nama-nama presiden Republik Indonesia yang dilihat dari aksara Jawa, yaitu dilihat dari aksara Hono Coroko Toto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Bodongo. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin jelaskan ini maksud dari aksara Jawa ini. Kenapa itu aksara Jawa kok enggak ada vokalnya? Memang enggak ada vokalnya. Ini semua konsonan. Kalau vokalnya itu tinggal tambah apa itu? Tambah ya tambahan itu bukan merupakan huruf yang berdiri sendiri. Oke. Ini kenapa di aksara Jawa kok tidak ada huruf F, huruf V? Kenapa tidak ada? Sama X, Z. Memang karena di bahasa Jawa itu tidak dipakai itu huruf-huruf itu. Jadi kalau kita pakai aksara Jawa itu ini Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo Mogo Bodongo, ini saja semua sudah cukup. Nah, ini kenapa ini ada do, kok ini ada do? Nah, itu di dalam Jawa itu ada maknanya. Kalau yang harus dieja pakai do ya harus pakai do, yang pakai do harus pakai do. Karena umpamanya wedang itu enggak bisa dibaca wedang atau ditulis wedang, itu enggak wangun gitu. Terus ada apa yang do ini, duit atau pedang. Kalau ditulis pakai ini ya pedang, duit, ini kurang pas kalau menurut lidahnya orang Jawa. Terus ini ada juga ini P. Kalau F, V apa? Itu masuknya di sini di P, po. Umpamanya itu kalau lidah orang Jawa itu kalau sudah itu agak susah, memang kebiasaan, karena sebenarnya bisa dipelajari, dilatih, tapi kan kebiasaan. Katakanlah bicara atau ngomong Al-Fatihah, itu kalau orang Jawa ngomong ya Al-Fatihah gitu, bukan karena apa atau gimana, ya memang lidahnya seperti itu, Al-Fatihah gitu. Terus oke, kita sebelum lanjut juga ini saya mau kasih penjelasan sedikit. Huruf Jawa atau aksara Jawa ini ada sebenarnya bukan hanya sekedar ini ada maknanya. Ini kan Hono Coroko. Hono Coroko itu maksudnya atau artinya itu ada cerita. Hono Coroko, ada cerita, ada Coroko itu cerita. Toto Sowolo. Toto Sowolo itu artinya ada dua yang berselisih, artinya dua orang yang Sowolo itu yang lagi berkelahi atau bertengkar atau berselisih itu. Toto Sowolo, ada dua yang sedang beradu kekuatan. Podo Joyonyo. Podo Joyonyo itu maksudnya podo sama. Joyonyo itu jayanya. Podo Joyonyo sama-sama kuatnya, sama-sama digdayanya itu. Jadi ada cerita dua pendekar atau dua orang atau
yang sedang berselisih sama-sama kuatnya mogo bodongo. Mogo bodongo itu artinya sampai menemui ajal, sampai menjadi botongo, batang. Batang itu bangkai ya, jadi sampai menemui ajal, sampai mati. Jadi ini cerita dua pendekar yang berselisih yang sama-sama kuat hingga dia meninggal, hingga dia mati atau tewas. Itu maksudnya aksara Jawa itu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang lebih ahli, lebih paham, silahkan komen nanti. Oke, saya mau masuk ke pembahasan atau masuk maksud saya yang saya bilang tadi, hubungan antara aksara Jawa ini dengan nama-nama Presiden Indonesia. Kita mulai yang pertama nih, Honocoroko. Ini maksud saya presiden itu yang fenomenal. Ini kan kita ambil 4. Tadi nama-nama presiden yang fenomenal. Honocoroko, no ini Soekarno. Honocoroko, Nono Soekarno. Yang fenomenal ini Bapak Proklamator kita yang memproklamasikan Indonesia. Nah, ini. Yang kedua, Toto Sawolo, Soeharto. Nah, Soeharto. Fenomenal juga ini kan 32 tahun memimpin Indonesia. Ya, dibandingkan yang lain kan ini fenomenal. Entah itu dari segi positif atau negatifnya, yang penting kan ini fenomenal. Kemudian yang ketiga, Podojoyonyo. Do ini siapa? Dari Soeharto, Habibie, Gus Dur. Dur bisa juga Dur, tapi kan Gus Dur cuma sebentar. Megawati enggak masuk. SBY enggak masuk juga. Widodo, nah ini kayaknya masuk. Widodo, Joko Widodo, kayaknya ini. Jadi di 2 periode yang fenomenal juga ini kan. Dari Joko Widodo ini kan banyak membangun jalan tol berapa kilometer, membangun jembatan, membangun bendungan, membangun bandara dan sebagainya. Ini Joko Widodo ini kan fenomenal. Ini Joko Widodo. Oke. Untuk yang ketiga, yang terakhir ini Go itu siapa? Kita punya kandidat, ada Ganjar, Go lagi Agus Harimurti, Go lagi Gibran, siapa lagi? Go Sandiaga, tapi ya enggak masuk itu. Anies enggak ada G-nya. Bisa juga masuk kalau diganti Anies Baswedan begitu. Oke. Dari ketiga ini kita kerucutkan aja. Kira-kira yang memenuhi syarat, yang bisa masuk, yang memenuhi kriteria ini itu siapa untuk pemimpin masa depan? Kalau saya cenderung ke ini, Gibran, ini calon pemimpin kita yang fenomenal. Oke, jadi ini kita belum tahu, ini masih beberapa tahun lagi. Untuk yang sekarang, Prabowo Subianto enggak masuk di sini. Saya kira nanti Prabowo itu sama posisinya atau sama sama yang saya bilang tadi, SBY itu kayaknya
kayaknya kalau dilihat itu ya seperti SBY itulah. Gebrakan-gebrakannya kurang begitu itu. Nanti ya tergantung dari pemirsa sendiri yang bisa menafsirkan kira-kira. Tapi kalau menurut saya itu ini kemungkinan besar ini adalah calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Menurut aksara Jawa. Ini saya kira juga para pendahulu kita itu dalam menyusun aksara Jawa ini juga sudah memikirkan itu semua. Jadi bisa bukan otak-atik matuk atau ilmu cocok logi, tapi memang itu kenyataannya bisa dirasionalkan. Oh, ini. Jadi kenapa saya bikin ya inilah intinya itu saya ingin tahu ingin kasih tahu kan kira-kira pemirsa sekalian mengiyakan apa enggak itu. Jadi itu maksud saya bikin konten ini untuk menjelaskan hubungan antara huruf atau aksara Jawa dengan nama-nama presiden dan calon presiden Indonesia yang akan datang. Jadi itulah maksud saya. Oke lah untuk sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.